Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Adalia Pawesti dari kelas 5 nomor urut 15. Dan aku di sini bersama Sayyidati Khadijah nomor absen 29, dan kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Ternate dan juga Tidore. Apa sih corak dari Kerajaan Ternate dan Tidore? Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan maritim yang bercorak Islam yang berkuasa di wilayah Kepulauan Maluku. Keberadaan kedua kerajaan tersebut semakin meramaikan sektor perekonomian di wilayah Indonesia bagian timur pada abad ke-15. Letak kedua kerajaan Ternate dan Tidore ini di sebelah barat Pulau Halmahera di wilayah Maluku Utara. Ternate dan Tidore terletak di daerah Kepulauan Maluku yang menjadi sumber rempah-rempah di dunia. Ternate yang termasuk kerajaan Islam tertua di Nusantara didirikan oleh Ba'ab Mansur Malamo pada 1257 Masehi. Lalu dalam perkembangannya kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan saat diperintah oleh Sultan Bahabullah pada 1570 sampai 1583 Masehi. Kota Ternate juga pernah mendapatkan julukan Al-Mulukiyah sebab selain menjadi pusat peradaban Islam juga menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Sejarah berdirinya kerajaan Ternate dimulai dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut Momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan. Tetapi kala itu raja dan rakyatnya itu belum diketahui agamanya itu apa. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu ataupun Cina. Kerajaan Ternate juga dikenal sebagai pemimpin Uli Lima, yaitu persekutuan 5 bersaudara. Sementara kerajaan Tidore dikenal sebagai pemimpin Uli Siswa, yaitu persekutuan 9 bersaudara. Dua kerajaan ini diketahui hidup dengan penuh kemakmuran karena memiliki rempah-rempah yang sangat melimpah dan mereka memang membutuhkan rempah-rempah kan, dan itu tuh rempah-rempah dijual dengan harga yang tinggi. Pada abad ke-15 kerajaan ini tuh semakin berjaya karena kekuatan perdagangannya. Tak hanya dari bangsa Eropa, pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, dan juga Cina datang untuk membeli rempah-rempah. Sebaliknya, para pedagang yang datang itu juga membawa beras, tenunan, perak, dan barang-barang lainnya. Dan kerajaan semakin akrab memudahkan proses penyebaran agama Islam ke Kesultanan Kerajaan Ternate dan juga Tidore. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Ternate. Jadi masa kejayaan Kerajaan Ternate itu pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Sultan Bahabullah, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur. Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat di bidang perdagangan dan pelayaran karena akibat kekayaan dari rempah-rempah yang mereka miliki. Lalu pesat di bidang lainnya juga, kestabilan sempat terancam ketika bangsa Portugis menginjak tanah Ternate. Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi, di mana kemenangan Ternate di atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081.
Pada tahun 1521 Masehi, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan Portugal. Pada tahun 1663, Portugal melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Tordesillas 1494. Tidore berhasil menolak penguasaan Viosi terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga abad ke-18. Selanjutnya ada perpecahan. Jadi akibat perpecahan perebutan kekuasaan itu muncul dua kubu, yakni Uli V dari Ternate yang membawahi Ambon, Bacan, Obi, dan Sairam, serta kubu Uli Siwa dari Tidore yang membawahi Makean, Halmahera, Kai, dan pulau kecil dari Papua Barat. Perselisihan semakin panas akibat dua kerajaan bersekutu terhadap bangsa Eropa karena Ternate terhadap Portugis dan Tidore bersama Spanyol. Ternyata kedatangan Portugis memperburuk keadaan. Selanjutnya ada penyebab terjadinya keruntuhan kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi keruntuhan ini terjadi karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Nah, selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Ternate. Yang pertama yaitu Keraton Kesultanan Ternate yang bangunan bersejarah yang berada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Menurut para ahli, bangunan Keraton Kesultanan itu mengadaptasi arsitektur Tiongkok yang terakulturasi dengan kebudayaan lokal. Isi dari Keraton Kesultanan Ternate itu tidak hanya sebatas pada perhiasan-perhiasan dan peninggalan biasa saja, namun pustaka milik Sultan juga masih terpajang rapi seperti senjata yang meliputi senapan, meriam kecil, tombak, dan perisai, dan juga topi perang. Yang kedua ada Masjid Sultan Ternate, yaitu sangat bersejarah juga karena pembangunannya telah dirintis sejak kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, yaitu raja yang ke-18. Di masa kini, Masjid Sultan Ternate masih difungsikan sebagai tempat ibadah bagi masyarakat Maluku Utara sana. Bahkan masih ada nih tradisi budaya yang kerap kali dilakukan di masjid itu. Yang ketiga adalah makam Sultan Ba'abullah, yaitu makam Raja Ternate yang ke-24. Nama beliau diabadikan menjadi bandara di Ternate karena masyarakat mengenangnya sebagai sultan pertama yang mampu mengorbankan semangat rakyatnya untuk melawan penjajah asing yang hendak menduduki Ternate kala itu. Yang keempat, yang terakhir ada Benteng Toluco. Benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis yang merupakan pertahanannya untuk menguasai Cengkeh dan dominasinya di antara bangsa Eropa lainnya. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Tidore. Jadi yang pertama itu ada Kadatok Ki. Jadi Kadatok Ki ini atau Istana Ki ini istana tempat bersemayamnya Sultan dari Kesultanan Tidore. Awal mulanya setelah konflik dengan Portugis dan Spanyol, Sultan Saifuddin atau Kaicil Golovino memindahkan ibu kota ke Limau Timote. Dibangunlah sebuah kedaton dan dengan nama Kedato Ijo yang kemudian dikenal dengan nama Vola Ijo dikarenakan bangunan diwarnai hijau. Yang kedua ada Benteng Tore. Jadi Benteng Tore ini dibangun sekitar tahun 1578 oleh seorang kapten Portugis yang bernama Sancho de Vasconcelos. Nama Tore sendiri didapat dari nama kapten Portugis yaitu Hernando de la Torre. Fungsi benteng tersebut sebagai pusat pertahanan Portugis dan akhirnya hancur ketika Spanyol datang. Selanjutnya ada Benteng Taula.
Nah, Benteng Tahula ini itu dibangun di atas batuan karang titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan. Sultan juga mengusulkan benteng ini sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Akhirnya tidak jadi diroboh dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda. Oke teman-teman, jadi itulah sejarah singkat dari Kerajaan Ternate dan Tidore yang telah dijelaskan oleh saya dan juga rekan saya yaitu Sayyidati Khadijah. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!